Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila dengan NIM C1C022054. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampu Bapak Wirme Eka Putra SEMSI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperlakuan. Baiklah, langsung saja kepada materi. Yang pertama, pengertian dari akuntansi keperlakuan. Akuntansi keperlakuan adalah alat penghubung antara akuntansi dan ilmu sosial, atau bisa dikatakan sebagai salah satu bidang akuntansi yang menghubungkan antara perilaku manusia dengan sistem informasi yang lingkupnya mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keperlakuan membahas bagaimana perilaku manusia mempengaruhi informasi akuntansi dan keputusan-keputusan bisnis, serta bagaimana informasi akuntansi dapat memengaruhi perilaku manusia dan keputusan-keputusan bisnisnya. Lalu berikutnya, tujuan dari akuntansi keperlakuan ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor keperlakuan yang relevan dan mengkomunikasikan informasi mengenai hasil-hasilnya kepada para pembuat keputusan internal dan eksternal, sehingga dapat melengkapi informasi relevan yang disajikan dalam laporan keuangan. Jadi, informasi dari akuntansi keperlakuan organisasi bisa digunakan untuk melengkapi informasi keuangan dan menyediakan informasi bagi pembuat keputusan agar memiliki wawasan yang lebih baik. Tanpa informasi akuntansi keperlakuan mengakibatkan informasi akuntansi tidak lengkap dan para pembuat keputusan tidak memperoleh informasi relevan penting yang diperlukannya. Lalu berikutnya, lingkup akuntansi keperlakuan terbagi menjadi 4. Yang pertama, studi terhadap reaksi manusia terhadap format dan isi dari laporan keuangan. Lalu, cara-cara memproses informasi tersebut untuk dijadikan sebagai sebuah keputusan oleh para pemangku kepentingan. Berikutnya, pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengkomunikasikan informasi yang telah didapat pada para penggunanya. Dan yang terakhir, pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, aspirasi, dan tujuan manusia yang mengelola organisasinya. Lalu berikutnya, landasan teori dan pendekatan akuntansi keperlakuan. Landasan teori untuk akuntansi keperlakuan ini dikutip menurut Hudayati 2002 menjelaskan bahwa sebagai bagian dari ilmu keperlakuan atau behavior science, teori-teori akuntansi keperlakuan dikembangkan dari riset empiris atas perilaku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, peranan riset dalam pengembangan ilmu itu sendiri tidak diragukan lagi. Lalu, pendekatan dari akuntansi keperlakuan ini terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan normatif ke deskriptif dan pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Lalu yang berikutnya, manfaat dari akuntansi keperlakuan itu sendiri ada 5, yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi pasar, mencegah fraud dan korupsi, meningkatkan kinerja perusahaan, serta memperkuat pertanggungjawaban sosial perusahaan. Contohnya dapat dilihat di sini. PT Subur dan PT Makmur memiliki kesamaan dalam struktur keuangan, sejarah laba, dan pangsa pasar relatif dalam industrinya. Bahkan setelah diperiksa secara cermat terhadap laporan keuangan dari kedua perusahaan tersebut, tidak diperoleh petunjuk perusahaan mana yang merupakan alternatif investasi yang lebih baik karena laporan keuangan tersebut menekankan kesamaan antara kedua perusahaan tersebut. Lalu bagaimana investor potensial yang memperhatikan prospek masa depan kedua perusahaan tersebut dapat membuat keputusan untuk berinvestasi di salah satu perusahaan tersebut? Dalam situasi seperti ini, calon investor memerlukan informasi tambahan, misalnya informasi non-finansial perusahaan yang membantu membuat pilihan investasi yang rasional. Salah satunya dapat dilihat dari perilaku dari karyawan pada perusahaan tersebut. Misalnya pada karyawan PT Subur, antusias memiliki motivasi yang sangat tinggi dan ketidakhadiran atau absensi yang sangat rendah. Sementara di sisi lain,
para karyawan PT Makmur memiliki moral yang relatif rendah, lalu ketidakhadiran yang tinggi dan pergantian karyawan yang terlalu berlebihan. Untuk menghadapi situasi seperti ini, angkutan keperlakuan mungkin dapat memberikan informasi mengenai perbedaan gaya manajemen dari kedua perusahaan tersebut. Informasi-informasi tersebut dapat berguna bagi calon investor untuk mengetahui sesuatu mengenai persepsi risiko, prospek ekonomi, pengalaman, dan latar dari tim manajemen kedua perusahaan tersebut, sehingga dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi di PT Subur atau di PT Makmur. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.